Jadi pemirsa, sebelum saya bacakan berita berikutnya, ini ada teman saya tadi yang mempertanyakan soal ijazah saya, pemirsa. Kamu kenapa tadi mempertanyakan ijazah saya? Gini, ijazah Mas Yudi nih kalau saya lihat-lihat nih palsu. Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Karena ini harus dibuktikan dulu secara ilmiah Mas Yudi. Jadi ijazah saya ini dibilang palsu, saya mah rakyat kecil. Jadi kalau disangka palsu tinggal saya tunjukin aja, nggak ada masalah. Coba kamu pegang nih. Masih kamu bilang palsu? Ini tetap palsu Mas Yudi karena tidak identik dengan alumni-alumni yang lainnya ini. Yaudah, ini tetap palsu. Tunggu sebentar di sini ya, tunggu sebentar di sini. Oke. Saya akan memberikan kamu sesuatu. Nih. Oke. Sekarang kamu pegang. Oke. Apakah kamu masih bilang ini palsu? Palsu atau asli? Asli deh kalau kayak gitu. Sudah asli ya? Asli Mas Yudi. Oke, sana pergi. Ya, makasih ya Mas Yudi. Ya, sama-sama. Ternyata kuncinya parsel, pemirsa. Entah pujian atau sindiran ya, pertemuan Rismon Sianipar dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini juga menjadi sorotan. Sebelumnya mengkritik soal ijazah, kemudian setelahnya bertemu dengan Wapres Gibran dan mendapat parsel. Kita simak informasinya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Rismon Sianipar mendatangi kantor Wakil Presiden, pemirsa. Jadi ini Rismon berkunjung ke Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ya. Dalam kunjungan ini seperti yang kita ketahui sebelumnya kan Rismon juga sudah bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan ini ketemu Wapres nih. Nah kemudian mereka terlibat berbincang sedikit. Rismon Sianipar dan juga Wapres Gibran bersalaman. Wapres Gibran juga menepuk punggung Rismon. Lalu ini dia, Rismon Sianipar diberi parsel oleh Wapres Gibran. Nah menariknya Wapres Gibran memberikan parsel ukurannya besar. Bahkan menutupi wajah Rismon, seperti teman saya tadi ya. Menutupi wajah yang memegang parselnya. Nah setelah memberi parsel ini, Wakil Presiden pamit undur diri, masuk dalam ruang kerjanya dan pintunya ditutup di situ. Lalu karena saking besarnya parsel, diletakkan di bawah, pemirsa. Mau ngapain nih Pak? Mau ngapain Pak? Apa ya? Silaturahmi aja. Nah ini dia pemirsa, saking besarnya parselnya harus diletakkan dulu di lantai dan dia harus memenuhi wawancara dari jurnalis. Dan Rismon Sianipar menyatakan bahwa apresiasi dengan parsel dari keluarga yang sempat dia protes secara tidak proporsional. Lalu setelah itu Rismon mengucapkan terima kasih dan langsung membawa parselnya bersama rekannya. Bahkan harus dibawa 2 orang, pemirsa. Ya kalau kita ingat-ingat beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu ya, lontaran kritik tajam, protes terkait dengan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan juga ijazah Wakil Presiden Gibran. Ini disampaikan oleh Rismon Sianipar hari ini. Publik ya ada yang mengapresiasi, tapi kalau yang menyoroti ini seolah-olah jalan ceritanya seperti protes ijazah, kritik ijazah, kemudian diberi parsel, lalu selesai. Dari keluarga yang sering saya protes dengan cara-cara yang tidak profesional. Ini berat ini. Pemirsa, pernyataan maaf Rismon Sianipar ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait kritikannya akan ijazah dan juga permintaan maaf ke Wapres Gibran ditanggapi Wapres Gibran. Kita simak berikut ini.
Dan sebelumnya lagi pemirsa, kalau tadi adalah pernyataan yang kami jadikan grafis ya dari Wapres Gibran. Nah ini nih, Rismon yang mengunjungi kediaman Joko Widodo di Solo pada Kamis siang. Kedatangan Rismon ke rumah Jokowi dilakukan setelah mengajukan restoratif justice di kasus tudingan ijazah palsu. Jadi Rismon sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Roy Suryo CS ya, ada Dr. Tifa juga. Nah kemudian berikutnya kan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis status tersangkanya dicabut karena telah berdamai dengan Joko Widodo. Kemudian saat ini Rismon sudah meminta maaf kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seperti apa yang menjadi klarifikasi saya dalam 1-2 hari ini ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya ya, kalau dibilang mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen ya. Jadi saya garis bawahi secara independen metodologi itu saya tuliskan sekitar 480 halaman dari 200 halaman lebih di buku Jokowi White Paper. Nah, karena buku tersebut adalah tulisan yang independen, artinya tulisan kami antara Pak Roy dan kita tidak ada saling keterkaitan, tidak ada saling keterkaitan karena ditulis secara terpisah baik secara biografi maupun analisa. Nah, terkait dengan itu, maka saya tentu tetap melanjutkan penelitian saya. Apa yang dilakukan Pak Roy dan Bu Tifa saya tidak tahu, ya, karena memang objek kajian saya berbeda. Nah, dalam penelitian lanjutan saya ada temuan-temuan baru yang memang berdasarkan penelitian juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara akademik, bukan dengan narasi yang suka atau tidak suka, dihina atau tidak, dicaci maki atau tidak. Ini murni bisa dipertanggungjawabkan. Apa itu? Ya, pertama saya dapati memang sejak gelar perkara ditunjukkan ijazah analog dari Bapak Joko Widodo, ya. Terus saya kaji lagi apa yang saya amati di situ, bahwa ada emboss, ada watermark, ya. Jadi emboss dan watermark ini menjadi objek kajian saya, dan saya teliti memang tidak ada hologram. Mungkin setelah saya kaji dengan beberapa objek ijazah lainnya di tahun yang sama dari UGM, memang pada saat itu hologram memang tidak dipakai sebagai pengunci atau pengaman dalam sebuah ijazah. Jadi memang yang ada hanya watermark dan hologram. Ya. Nah, setelah itu yang saya bandingkan dan saya analisa dengan apa yang diupload secara digital di akun X dari saudara Dian Sandi Utama. Nah, di situ ya saya temukan memang dengan puluhan metode ada watermark, Gajah Mada, dan terus juga di sebelah kiri bawah itu ada emboss. Ya, sebagai peneliti independen dan bertanggung jawab, tidak bias, tidak ada kaitan dengan afiliasi politik apapun, maka seorang peneliti itu harus bisa menyatakan kesalahannya dan mengkoreksi hasilnya sendiri. Bila peneliti lain tidak mengkoreksinya atau tidak mampu mengkoreksinya, maka sebagai peneliti independen yang bebas terhadap pengaruh siapapun, ya ini saya garis bawahi, pengaruh siapapun hanya berdasarkan objektivitas penelitian dan hasil temuan dari saya nyatakan bahwa memang ada itu watermark dan emboss yang ada pada dokumen yang diupload Dian Sandi Utama konsisten dengan apa yang saya lihat di pada saat